Our Daily Bread Ministries mempersembahkan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, senang sekali kami hadir untuk menemani Anda, untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam buku Santapan Rohani, terbitan Our Daily Bread Ministries, yang diterjemahkan dari buku renungan Our Daily Bread. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasal yang ke-40. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku. Janganlah berlambat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-18. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Titik Terendah. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, C.S. Lewis dan kakaknya Warren atau Warnie bertahan selama beberapa semester di Vineyard, sebuah sekolah asrama untuk anak laki-laki di Inggris. Kepala sekolah yang kejam membuat anak-anak tidak tahan tinggal di sana. Puluhan tahun kemudian dengan hikmatnya, Warnie menulis, saya sekarang berumur 64 tahun lebih sedikit. Belum pernah saya berada dalam keadaan di mana saya tidak terhibur dengan merenungkan bahwa apapun yang saya alami, kini jauh lebih baik daripada pengalaman saya di Vineyard. Sebagian besar dari kita dapat mengingat masa-masa yang gelap dan sulit dalam hidup kita dan bersyukur bahwa saat ini keadaan kita jauh lebih baik daripada masa itu. Mazmur 40 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 mencatat titik terendah dalam hidup Daud saat ia berseru kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Allah mengangkatnya dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa, lalu menempatkan kakinya di atas bukit batu. Ayat yang ketiga. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, kata Daud.
untuk memuji Allah kita. Ayat yang keempat. Namun, seringkali kelepasan dari depresi dan keputusasaan tidak cukup kita alami satu kali. Mazmur 40 berlanjut dengan permohonan Daud yang terus-menerus agar rahmat, kasih, dan kebenaran Allah menjaganya dari dosa dan dari ancaman musuh-musuhnya. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, bersama Daud, manakala kita berada di titik terendah, kita dapat berkata, "Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat." Ayat yang ke-18. Bagaimana ingatan Anda akan titik terendah dalam hidup Anda? Mendorong mempercayai bahwa Allah akan menolong Anda hari ini. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah, pribadi pemelihara alam semesta ini takkan pernah mengecewakan Anda. Bagi Anda yang berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin setiap triwulan, Anda dapat menghubungi Our Daily Bread Ministries melalui telepon 021 2902 8950 atau fax 021 5435 1975 atau email indonesia@odb.org. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.